Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Wulandari, NIM C1B019055, Prodi Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari praktikum saya mata kuliah analisis tanah, pupuk tanaman, dan air. Bagian acara 3 mengenai analisis fosfor atau P. Oke, baik, pendahuluan. Fosfor merupakan salah satu unsur hara makroesensial dan secara alamiah fosfor di dalam tanah berbentuk senyawa organik dan anorganik. Kedua bentuk tersebut merupakan bentuk fosfor yang tidak larut, sehingga ketersediaan di tanah sangat terbatas. Mineral fosfat anorganik pada umumnya terikat sebagai aluminium, fosfat, dan besi. Fosfat pada tanah masam dan sebagai trikalsium, fosfat pada tanah basah. Sebagai besar bentuk fosfat terikat oleh koloid tanah sehingga tidak tersedia bagi tanaman. Tanah dengan kandungan organik rendah memiliki kandungan fosfat organik bervariasi, tergantung jenis tanahnya. Unsur P termasuk unsur hara makro yang memiliki fungsi penting sebagai penyusun ATP dan DNA. Unsur fosfat adalah unsur esensial kedua setelah N yang berperan penting dalam fotosintesis dan perkembangan akar. Ketersediaan fosfat dalam tanah jarang yang melebihi 0,01% dari total P. Sebagian besar bentuk fosfat terikat oleh koloid tanah sehingga tidak tersedia bagi tanaman. Tanah dengan kandungan organik rendah seperti oksisol dan ultisol yang banyak terdapat di Indonesia. Kandungan fosfat dalam organik bervariasi dari 20-80%, bahkan bisa kurang dari 20% tergantung tempat. Nah, tujuan praktikum ini untuk mengetahui kadar fosfat dalam tanah. Metode praktikum, waktu dan tempat praktikum. Praktikum ini dilakukan atau dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 di Laboratorium Kimia Tanah Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Alat-alat praktikum: botol kocok, corong, cup, gelas ukur, rak tabung, larutan Bray, pipet, labu, distilasi, kertas saring. Bahan-bahan praktikum: tanah, HCl, Bray, alkohol, karbon aktif, KCl, sama Aquades. Nah, prosedur praktikumnya: ditimbang 4 sampel sebanyak 5 gram, kemudian dimasukkan larutan Bray dan HCl ke dalam 2 sampel tanah 25 ml, dikocok selama 15 menit menggunakan shaker. Setelah itu disaring menggunakan kertas saring hingga berubah warna. Setelah habis disaring, ditambah karbon aktif sebanyak 1 sendok tergantung kepekaan warna atau kepekatan warna. Kemudian disaring lagi menggunakan kertas saring, diambil 1 cc larutan KCl karbon aktif dan 9 cc Aquades menggunakan pipet. Kemudian dikocok 10 ml larutan HCl plus karbon dipipet sebanyak 2 ml. Dipipet 2 ml larutan Bray, dipipet 10 ml pereduksi P pada larutan Bray dan HCl. Nah, ini tabel dari hasil praktikum acara 3 kelas B. Bisa dilihat di sini. Nah, kita lanjut ke pembahasan. Berdasarkan hasil praktikum pada tabel sebelumnya, diketahui bahwa ketersediaan fosfor pada setiap sampel tanah tergolong tinggi, yakni dari 0,01% dari fosfor yang ada di dalam tanah. Berdasarkan data yang didapatkan, diketahui keterangan fosfor paling tinggi yakni pada tanah sawah yang ditanami padi-padi, yakni sekitaran 21,01% dari total yang ada di dalam tanah. Sedangkan untuk tanah dengan ketersediaan fosfor terendah yakni tanah kebun campuran
yaitu 4,03% dari total yang tersedia. Ketersediaan fosfat dari total yang tersedia dari urutan tertinggi secara berturut-turut adalah tanah sawah padi-padi, tanah sawah padi palawija, tanah lahan kering malit, tanah hutan, lahan kering pasiran, dan tanah kebun campuran. Adanya perbedaan tingkat ketersediaan fosfor pada masing-masing sampel dipengaruhi oleh banyak sekali faktor. Misalnya masing sampel dipengaruhi oleh banyak sekali faktor seperti pH, tipe liat, temperatur, bahan organik, dan lain-lain. Namun pada praktikum kali ini kita tidak dapat menggambarkan secara pasti faktor penyebab tinggi rendahnya ketersediaan fosfor pada tanah-tanah yang diuji karena keterbatasan informasi mengenai sampel yang diuji. Namun walaupun begitu, setidaknya kita dapat mendeskripsikan penyebab dan perbedaan ketersediaan fosfor di dalam tanah melalui data pH yang kita peroleh pada praktikum sebelumnya. Berdasarkan hasil pengukuran pH tanah-tanah yang diuji rata-rata memiliki pH di atas 5,5 sampai 6,5. Pada pH ini seharusnya fosfor tersedia dalam jumlah yang optimum. Berdasarkan hasil pengukuran ketersediaan fosfor yang didapatkan diketahui memang tanah-tanah yang diuji ketersediaan fosfor tergolong tinggi. Jadi dapat diketahui bahwa hasil pengukuran yang didapatkan kemungkinan besar bahwa hasil pengukuran yang didapatkan besar sudah benar. Hal ini dikarenakan nilai pengukuran pH yang didapatkan tidak tertolak belakang dengan hasil pengukuran fosfornya. Selain nilai pH, kemungkinan faktor yang dapat mempengaruhi ketersediaan fosfat di dalam tanah adalah tipe liat. Kandungan liat pada tanah dapat menyebabkan ketersediaan fosfat menjadi lebih rendah. Berdasarkan karakteristik sampel yang ada, tanah dengan kandungan liat tertinggi adalah tanah kering malit. Berdasarkan hasil pengukuran tanah kering malit memiliki ketersediaan fosfor sebesar 16,48% dari total yang tersedia di dalam tanah. Nilai ketersediaan P pada tanah kering malit ini tergolong tinggi. Tingginya kadar P tersedia pada tanah kering malit ini kemungkinan karena faktor-faktor lain yang mempengaruhi seperti dijelaskan sebelumnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketersediaan P dalam tanah. Nah, kesimpulan dari acara 3 ini yaitu dari praktikum ini dapat kita simpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi ketersediaan fosfat di dalam tanah antara lain pH, bahan organik tanah, dan tekstur tanah, sehingga pada setiap jenis tanah ketersediaan fosfornya berbeda sesuai dengan karakteristik tanah tersebut. Fosfor ini juga salah satu pupuk yang sering digunakan oleh petani. Nah, kita lanjut ke acara terakhir atau acara 4 tentang analisis porositas tanah. Pendahuluan, porositas tanah adalah kemampuan tanah dalam menyerap air. Porositas tanah erat kaitannya dengan tingkat kepadatan tanah. Semakin padat tanah berarti semakin sulit untuk menyerap air, maka porositas tanah semakin kecil. Sebaliknya, semakin mudah tanah menyerap air, maka tanah tersebut memiliki porositas yang besar. Bila suatu tanah dengan proses rendah dalam artian sulit menyerap air, maka bila kita menanam tanaman yang tidak rakus air akan sangat menghambat bahkan merusak dalam keadaan air yang lama tersebut hingga tergenang. Sementara tanaman yang ditanam tidak membutuhkan banyak air, justru akan menjadikan kondisi lingkungan mikro di sekitar tanaman menjadi lembab. Akibatnya akan mempengaruhi perkembangan penyakit tanaman. Porositas merupakan gabungan dari pori-pori tanah, baik pori tanah yang ditempati udara atau yang ditempati air. Porositas tanah sangat menentukan penggunaan tanah tersebut. Tanah yang porositasnya baik adalah tanah yang porositasnya besar, karena perakaran tanaman mudah untuk
menembus tanah dalam mencari bahan organik. Selain itu, tanah tersebut mampu menahan air hujan sehingga tanaman tidak selalu kekurangan air. Tetapi jika porositasnya terlalu tinggi, juga tidak baik karena air yang diterima tanah langsung turun ke lapisan berikutnya. Nah, tujuan praktikum ini yaitu untuk mengetahui dan menghitung nilai berat volume atau BV, berat jenis atau BJ, dan porositas. Nah, alat dan bahan yang saya gunakan yaitu timbangan analitik, sampel tanah, ring sampel, cawan, piknometer, aquades, termometer. Prosedur praktikum: ditimbang tanah plus ring, dikeluarkan tanah dari ring, ditimbang ring kosong, ditimbang cawan kosong, ditimbang cawan plus tanah, dioven cawan tanah yang sudah ditimbang. Untuk mengukur BJ partikel, ditimbang piknometer kosong, diisi piknometer penuh air atau aquades, dan timbang B ukuran suhu air BJL. Ditimbang piknometer tanah 2 gram, ditimbang piknometer air plus tanah ukuran suhu BJ2. Nah, hasil praktikum acara 4 bisa dilihat pada data berikut ini. Pembahasan: salah satu sifat fisik tanah yang penting untuk pertumbuhan tanaman adalah porositas tanah. Nah, porositas sendiri adalah proporsi antara ruang pori total atau ruang kosong yang terdapat dalam satuan volume tanah yang dapat ditempati oleh air dan udara. Porositas mencerminkan keserangan tanah untuk dilakukan aliran massa air atau permeabilitas, jarak per waktu, atau kecepatan aliran air untuk melewati massa tanah. Kedua indikator ini ditentukan oleh semacam pipa berukuran non-kapiler yang berbentuk dari pori-pori makro dan mikro yang berhubungan secara kontinu di dalam tanah. Pada hasil praktikum ini, nilai berat volume tertinggi berat pada tanah yang ditanami padi palawija dengan nilai 1,310 gram per cm kubik, dan terendah berada pada tanah yang ditanami padi-padi dengan nilai 0,895 gram per cm kubik. Berat volume sangat dipengaruhi oleh teknik serta pengelolaan yang telah dilakukan pada suatu permukaan tanah. Tanah yang sudah diolah, contohnya pengelolaan tanah menggunakan traktor, memiliki berat volume yang lebih tinggi dibandingkan dengan tanah lainnya. Tanah dengan bahan organik tinggi dan bertekstur liat cenderung memiliki berat volume yang rendah pula, sedangkan untuk nilai berat jenis pada tanaman kering pasiran diperoleh nilai berat jenis tanah lebih besar 2,29 gram per cm kubik dibandingkan dengan tanah kering malit dengan nilai 1,38 gram per cm kubik. Hal ini dipengaruhi oleh partikel-partikel tanah yang ukuran partikelnya kasar dan memiliki nilai berat jenis yang tinggi. Misalnya pasir, ukuran partikel pasir lebih besar daripada ukuran partikel liat, sehingga berat jenis pasir lebih tinggi daripada liat. Selain itu, tanah dengan bahan organik tinggi memiliki nilai berat jenis yang kecil. Nilai porositas tertinggi dimiliki oleh tanah kering pasiran sebesar 52% dan terendah berada pada tanah kering malit dengan nilai 25%. Hal ini berkaitan dengan ukuran butiran dan berat jenis, karena pada tanah kering pasiran memiliki perbandingan pasir yang lebih tinggi dibandingkan dengan tanah kering malit, di mana pasir yang tinggi dapat membentuk pori-pori makro yang lebih banyak sehingga dapat dilalui oleh air dengan mudah. Namun, pada praktikum kali ini kita tidak dapat menggambarkan secara pasti faktor penyebab tinggi rendahnya ketersediaan fosfor pada tanah yang diuji, karena
keterbatasan informasi mengenai sampel yang diuji. Namun walaupun begitu, setidaknya kita dapat mendeskripsikan penyebab dari perbedaan ketersediaan. Oke, baik. Sepertinya saya salah input yang ini. Nah, kita langsung ke kesimpulannya. Dari praktikum ini dapat kita simpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi ketersediaan fosfat di dalam tanah antara lain pH, bahan organik tanah, dan tekstur tanah, sehingga pada setiap jenis tanah ketersediaan fosfat. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.